Pada tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia dihantui oleh penyebaran virus corona. Di Indonesia, kasus pertama ditemukan pertama kali pada 2 Maret 2020. Setelah itu, virus ini mulai menyebar secara luas dan cepat dan menginfeksi banyak orang hingga merenggut nyawa banyak orang. Sehingga angka mortalitas selama pandemi COVID-19 ini menunjukkan angka lonjakan yang tinggi terutama di Indonesia. Kedatangan virus ini mengguncang negara karena menimbulkan dampak multisektor, terutama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, bahkan kesehatan itu sendiri. Semua negara pun mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menekan penyebaran kasus COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan PSBB berupa membatasi mobilitas masyarakat, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pandemi ini dan tidak taat pada kebijakan-kebijakan dan himbauan pemerintah yang menyebabkan pandemi COVID ini cukup sulit untuk dikendalikan. Berikut drama singkat dari Kelompok 7 mengenai mortalitas akibat adanya pandemi COVID-19. Di sebuah pulau terpencil, terdapat sebuah desa yang sangat jauh dari peradaban. Desa tersebut bernama Kebon Polo. Kehidupan mereka masih mengandalkan sektor pertanian. Pendidikan pun masih belum menjamah desa tersebut. Rata-rata penduduknya hanya lulusan SMP atau SMA. Bahkan, tak jarang warga-warga usia lanjut hanya tamat SD. Namun, ada sebuah keluarga kecil yang sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Keluarga yang terdiri dari ibu dan kedua anaknya, yakni Ajeng dan adiknya yang bernama Ica. Ajeng adalah seorang anak lulusan SMA, namun ilmunya sangat luas karena dia suka membaca dan menggali informasi dari manapun. Ajeng juga merupakan anak yang tangguh karena dia sudah membantu ibunya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Karena itulah, dia tidak menamatkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Keluarga ini tinggal dengan sederhana dikarenakan ayah mereka sudah tiada sejak mereka kecil. Sehingga ibu bekerja sebagai petani dan terkadang ibu dan kedua anaknya bergantian pergi ke pusat kota untuk menjual hasil panennya. Warga sekitar tempat tinggal keluarga Ajeng masih kaya dengan kebiasaan zaman dulu dan pemikiran yang bisa dibilang masih kuno. Hari ini kita akan pergi menemui Pak Heri loh. Mereka akan pesan sayur kol dalam jumlah yang besar untuk pesanan hajatan. Ya, jangan lupa kau pastikan di kebun itu kalau itu sudah cukup. Iya Ibu, Ajeng udah pastikan 2 hari yang lalu. Sayurnya masih segar dan siap panen. Oke Ica, nanti kamu jangan lupa temenin kakakmu ya. Baik Ibu, Ica akan selalu setia menemani kakak. Kau bisa aja. Ayo, yuk siap. Keburu siang. Ibu, nanti kita mau makan apa? Jangan lupa cuci tanganmu itu dulu. Iya Bu, tenang aja. Ajeng sama Ica nanti akan cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun ya. Tenang Ibu, Ica selalu bawa sabun di keranjang. Ibu, aku udah selesai cuci tangan sama Ica. Oke, nanti kita makan dulu ya. Iya Ibu. Pasar tuh ramai. Bu, sayur Bu. Masker ya? Bu, sayur Bu. Apa itu Mbak?
ini Bu, ada tempe, ada sayur jagung, ada serai. Masih seger loh Bu. Habis panen tadi, satu ikatnya cuma 10.000. Murah banget loh, Bu. Aku mau ini deh, jagung. Ya. Tolong ya, Dik. Saya juga mau deh Mbak, ini sama yang ini. Oh, semuanya udah buat ya. Oh ya, Ya. terima kasih. Ibu, maaf mau tanya, ini apa ya? Kok rame-rame banget pada pakai masker? Itu loh Mbak, katanya ada virus baru masuk ke Indonesia. Terus apa ya, Bu? Kalau nggak salah sih namanya corona gitu ya. Kalau apa ya, COVID-19 katanya. Kemarin tuh lagi rame di TV. Oh gitu Bu, itu nanti penyakitnya kayak gimana ya Bu? Katanya Mbak, tapi kita juga belum tahu banyak, orang informasi itu baru sedikit-sedikit. Belum banyak juga loh informasi karena baru masuk itu virusnya. Berarti itu kayak flu biasa gitu ya, Bu? Katanya sih gejalanya 11-12 sama flu biasa, cuman ada sesak nafasnya juga, itu yang bikin serem. Oh gitu, pantasan tadi banyak yang bilang kalau ada sesak napas gitu. Iya betul, makanya kita juga pakai masker Mbak untuk pencegahan itu toh. Oh, jadi tadi pada pakai masker karena ada virus baru ini ya, Bu? Iya. Oh gitu ya Bu, ya udah saya pulang. Mari deh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu, sudah pulang nak. Gimana tadi sayurnya? Sayurannya masih segar. Tadi dibeli oleh ibu di sana. Oh iya Bu, tadi di pusat kota ramai banget loh. Ramai kenapa? Memang kota selalu ramai kok. Tapi ini ramainya itu beda Bu. Orang-orang pada membicarakan tentang virus yang katanya bahaya. Virus apa itu? Virus apa ya Mbak tadi namanya? Corona kalau nggak salah. Corona Corona mah merek mobil. Katanya gejalanya itu flu sampai sesak napas. Bohong kali. Warga kota kan memang suka menyebar berita palsu. Tapi kali ini beritanya benar Ibu. Orang-orang di sana pada pakai masker. Betul Bu, katanya orang-orang di sana pakai masker supaya tidak terkena gitu. Nah, gimana kalau kita harus bilang ke Ibu Kades supaya memberi pengarahan kepada warga untuk memakai masker? Setuju banget Sobat Ajeng. Memang harusnya seperti itu sih. Ibu nggak mau kita terserang penyakit. Tadi Bu Kades tuh ngapain nyebarin informasi kayak gitu? Ya aneh banget begitu. Kayak ribet banget ya. Paling juga mitos, besok beritanya udah hilang pasti. Iya bener banget. Lagian kalau misalnya dia itu juga tinggal dibawa ke dunia ini, Beritanya juga di internet itu kan itu diputar loh. nggak mungkin masuk desa kita. Iya bener Kan banget. desa kita ini bersih kok. Iya kan? Aneh Bu. Jeng, ngapain pakai itu putih-putih masker itu? Memangnya enggak kok Bu. Ini salah satu cara untuk melindungi diri dari penyakit. Kita nggak akan tahu penyakit itu datang dari mana dan apa. Kamu ini, kamu curiga kan kalau kita yang bawa virus itu? Bukan gitu Bu. Kita nggak akan tahu penyakit apa yang dibawa oleh orang lain. Maka dari itu kita harus memakai masker. Abang pamit ya. Bisa dikasih tahu. Ibu, katanya ada kabar lain Bu. Katanya ibu dan bapak dari ibu di RW sebelah meninggal dunia karena COVID. Oh iya, tadi ibu juga sempat dengar dari pengumuman masjid. Yang ibu dengar juga katanya mereka sempat dilarikan ke rumah sakit karena ada sesak napasnya. Terus tadi dini hari bapaknya Bu Dwi udah nggak ada, dan tadi paginya ibunya Bu Dwi nyusul. Bu, virusnya udah tersebar sampai desa kita ya Bu. Kita harus lebih hati-hati dan jangan lupa juga untuk mengingatkan warga. Iya, Ibu setuju. Kita harus menerapkan pola hidup sehat agar imun kita kuat. Aku juga setuju Bu. Kok badannya nggak enak ya? Keluarin dulu ya. Mari Bu. Oh iya, mari Mbak. Mau kemana? Mau ke rumahnya Bu Resti. Itu kata ibu orang kemarin, dia tuh beli obat demam tuh juga wajahnya kelihatan gitu. Oh gitu Mbak, Iya. kok serem ya?
Hati-hati ya Mbak, jangan terlalu dekat-dekat, takutnya COVID. Iya, ya udah, ini kita dulu ya Bu. Ya, mari Mbak. Iya, mari Bu. 47 tahun. Bu, tadi Azim dengar ada warga kita yang meninggal. Itu beritanya benar apa enggak ya, Bu? Betul, Mbak. Tadi Bu Resti kasih kabar kalau Bu Putri meninggal. Ya, kemarin sih cek di luar, Bu Putri udah sesak nafas itu. Sebentar kan COVID. Tapi yang terpikir itu gejala COVID. Tapi aja udah berusaha ngingetin warga buat selalu taat protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Tapi masih banyak warga yang belum percaya sama adanya virus ini. Iya Mbak, ini udah berulang kali itu warga, tapi masih aja mereka belum percaya dengan virus corona. Iya, Ibu juga udah ngingetin kalau virus corona ini benar adanya. Oh iya, Ibu juga dapat kabar kalau ada satu rumah yang mengalami gejala yang sama. Kemungkinan besar itu gejala virus COVID nggak sih? Soalnya kalau virus ini satu orang yang kena bisa menular ke yang lain. Iya Mbak, betul. Virus corona ini ternyata bahaya banget ya. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Iya Bu. Bu, jadinya sekarang desa ini jadi sepi ya. Nggak banyak beraktivitas lagi. Iya, kemarin Ibu sempat ketemu sama Bu Tina. Dia lagi beli obat demam di warung. Kayaknya di desa ini banyak yang sakit deh. Iya Mbak, kemarin Selasa itu juga demam dan kayaknya sih itu gejala COVID juga. Mulai sekarang kita harus berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan supaya tidak tertular juga. Iya, yang penting kita jangan menyerah untuk selalu ngingetin warga tentang bahaya virus ini. Karena kalau kita nggak ngingetin warga, tambah banyak yang kena. Betul itu. Mari Ja. Iya Bu, mau kemana Bu? Mau ke pasar beli lauk. Oh gitu, ya udah Bu, jangan dilepas ya maskernya. Iya, saya takut Ja. Kemarin itu si Bu Lesti kan kenapa meninggal. Oh gitu ya Bu. Ya udah, saya ke pasar dulu ya. Oke Bu, mari. Selamat datang. Oh ini ada tenaga kesehatan yang dikirim saja dari kota. Kenapa saya Putri? Saya tenaga kesehatan yang dikirimkan oleh Bukades di desa ini. Mari saya antar. Baik, perkenalkan nama saya Putri. Saya merupakan tenaga kesehatan yang dikirimkan oleh Bukades untuk desa ini. Baik, ibu-ibu sebelumnya sudah tahu mengenai penyakit COVID-19? Sudah. Lalu kalau begitu, ibu-ibu sudah tahu cara pencegahannya? Belum tahu sepenuhnya sih Ibu. Oh seperti itu, baik. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi COVID-19 ini penularannya sangat cepat loh Ibu. Ya, apalagi COVID-19 ini bisa menular lewat air liur ketika kita berbicara, ketika kita batuk maupun bersin seperti itu. Lalu makanya jika kita tidak memakai masker, itu penularannya akan cepat sekali. Seperti itu. Ketika kita tidak memakai masker, kalau kita melakukan kontak dengan orang yang menderita penyakit ini, lalu kita akan lebih cepat untuk terserang penyakit itu karena kita tidak memiliki perlindungan seperti itu. Nah, lalu jika kita tidak memakai masker, kita melakukan kontak dengan penderita, lalu kita juga ingin makan, lalu kita tidak mencuci tangan dengan baik, nah itu akan lebih cepat lagi penularannya seperti itu. Jadi dihimbau untuk ibu-ibu bisa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, seperti itu. Iya Ibu, betul banget. Iya betul. Nah selain itu juga
selain menerapkan protokol kesehatan yang tadi disebutkan itu namanya protokol kesehatan ya ibu-ibu ya. Selain menerapkan itu, kita ibu-ibu juga perlu nih untuk menjaga asupan makanan supaya bagaimana tetap seimbang, supaya imun dalam tubuh kita baik dan bisa menang melawan penyakit-penyakit yang ingin masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman, supaya dapat meminimalisir kemungkinan kita terpapar virus COVID-19. Dan jangan lupa juga nih untuk senantiasa cuci tangan pakai sabun menggunakan air yang mengalir, supaya bakteri-bakteri yang ada di tangan kita hilang dan tangan kita menjadi bersih. COVID-19 tidak akan pernah selesai jika kesadaran kita tidak pernah ada untuk mengatasinya. Jangan gegabah dan jangan menganggap hal ini adalah masalah sepele. Mari ikuti himbauan pemerintah agar COVID-19 dapat bisa teratasi dan kita bisa menghidupi kehidupan yang normal seperti biasanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mari bergandengan tangan untuk segera mengatasi COVID-19 ini. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar dengan mencuci tangan, memakai masker, dan hindari kerumunan. La ilaha illallah. Mamaku telepon, bentar. Qad ya'lam berbagai kuda sampai lupa orang tua. Akan ku lepas lagi pegang tanganku bersama jatuh cinta. Jangan cepat, bukannya sudah nunggu, takut beliau. Oh, udah nunggu. Ibu, maaf mau tanya, ini apa ya kok rame-rame banget pada pakai masker? Kamu nanya. Benang-benang bumi tak perlu dibaca. Orang berbudi Ya, jangan lupa kamu pastikan kebun sebelah cukup untuk